Bahasa jiwa bangsa. Pepatah itu menggambarkan bahwa bahasa bukan hanya sekedar sekumpulan kosakata ataupun kalimat. Bahasa punya peran penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu, penting sekali bagi kita sebagai warga negara untuk bisa tahu dan juga menerapkan penggunaan bahasa yang benar dan juga tepat, baik dari segi penggunaan katanya, ejaan, tipe, dan juga maknanya. Pada kesempatan kali ini, kami, mahasiswa dari Politeknik Negeri Jakarta jurusan Teknik Grafika dan Penerbitan, akan melakukan riset melalui wawancara dengan beberapa masyarakat, mulai dari apakah masyarakat tahu mengenai penggunaan bahasa Indonesia menurut KBBI edisi paling terbaru yaitu edisi kelima, lalu juga bagaimana pendapat dan juga kritik dari masyarakat mengenai penggunaan bahasa di zaman sekarang, serta kami juga mau tahu nih bagaimana opini masyarakat mengenai penggunaan bahasa yang baik dan benar, baik dari segi konteks hiburan dan juga edukasi. Nah, pertama kita mau tahu nih, apakah masyarakat sudah tahu ejaan beberapa kata-kata yang benar menurut KBBI edisi paling terbaru yaitu edisi kelima. Yang saya tahu ya, penggunaan bahasa itu seperti huruf kapital ya. Contohnya seperti Saka, kapitalnya itu nama depan saya sendiri yaitu S-nya. Namun kalau namanya itu lebih dari satu kosakata seperti Saka, Rambu, Pangestu. Nah itu huruf kapitalnya itu ada di rambunya itu ada di R dan pangestunya itu ada di P, seperti itu. Saya taunya itu ada singkatan. Singkatan itu berfungsi untuk nama-nama gelar. Misalnya nih, Dr. Ahmad Fauji disingkat jadi Dr. Ahmad Fauji. Ada juga Ahmad Fauji SE. Itu sarjana ekonomi. Itu aja sih yang saya tahu. Berkembangnya zaman mempengaruhi beberapa aspek kehidupan, tidak terkecuali untuk bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Meskipun terdengar biasa saja dan dianggap lebih kekinian, namun terdapat pengaruh negatifnya, sehingga generasi sekarang kurang menguasai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, kira-kira bagaimana sih tanggapan masyarakat mengenai hal ini? Apa kritik dan saran yang bisa disampaikan untuk mengatasi hal ini? Mungkin bahasa Indonesia ini sudah lumayan berkembang, namun akhir-akhir ini mungkin budaya asing, budaya Eropa atau budaya Korea mungkin sudah mulai memasuki ke Indonesia, sehingga budaya kita sendiri pun mulai ya disampingkan. Seperti contohnya ngomong bahasa Indonesia itu ya nyampur-nyampur dengan bahasa asing lah. Anak-anak di zaman sekarang kurang menguasai penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga bahasa Indonesia yang murni mulai tergerus oleh perkembangan zaman. Meskipun banyak kosakata yang awalnya tidak ada di KBBI, namun bukan berarti itu semua merusak bahasa Indonesia yang selama ini ada. Contohnya saja, akhir-akhir ini ada satu bahasa yang biasa kita sebut bahasa Jaksel. Nyatanya, dengan bahasa itu, generasi sekarang lebih mudah untuk menguasai bahasa Inggris. Selain itu, ada satu bahasa yang disebut dengan bahasa plesetan yang sering digunakan dalam guyonan. Nah, bagaimana tanggapan masyarakat tentang bahasa ini? Apakah mereka familiar dengan bahasa-bahasa ini? Menurut saya sih baik-baik aja kalau untuk hiburan, tapi kalau untuk bahasa-bahasa ataupun ngomong secara formal ke guru ataupun ke dosen lah, itu tidak layak gitu. Jadi kalau untuk dalam konteks cuman lucu-lucuan itu menurut saya masih oke-oke aja. Selagi konteksnya masih tentang hal-hal positif dan tidak dilarang oleh KBBI juga, tidak dilarang oleh pemerintah, tentang guyonan-guyonan gitu, seperti contohnya kan yang kemarin sempat viral ada anjay, ada selebeo. Ya selagi tidak dilarang oleh negara atau dan KBBI ya tidak apa-apa, baik-baik aja kalau hanya untuk sebuah guyonan. Selain untuk hiburan, bahasa sudah pasti juga digunakan untuk edukasi. Hal ini tidak terlepas dari bahasa yang termasuk juga dalam pendidikan dari kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Selain itu, pendidikan kebahasaan sangatlah penting untuk membangun karakter tiap orang dalam berkomunikasi. Dengan bahasa, soft skills seseorang dapat terbangun dengan baik. Kemudian, bagaimana perkembangan bahasa dari segi pendidikan di masa sekarang menurut masyarakat sekitar? Pendidikan bahasa harus selalu diterapkan agar generasi sekarang dapat menggunakan bahasa yang baik dan benar. Dan juga dengan perkembangan zaman yang terus berkembang, kita tidak boleh melupakan bahasa Indonesia yang murni. Harapan saya ke depannya bahasa Indonesia ini buat untuk pendidikan ya,
bisa lebih ditingkatkan atau lebih dimaksimalkan jamnya lah, jam belajar untuk bahasa kita sendiri.